Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan hari baru bagi kehidupan kita untuk kita jalani. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Puji syukur kami kepadamu Bapa, biarlah senantiasa dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang sudah memeliharakan hidup kami, dan terlebih menganugerahkan hari baru boleh kami jalani. Dan kami rindu untuk tetap disapa firman-Mu, agar kami boleh menjalani hari ini di dalam terang Tuhan. Karena itu Bapa, bukakan hati kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu, dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-34. Demikian tertulis di sana. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk kemudian disampaikan kepada Hizkia, Raja Yehuda, untuk meneguhkan hati Hizkia bahwa Tuhan akan melindungi dia. Demikian juga rakyat Yehuda serta kota Yerusalem dari serbuan Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur. Sebelumnya, Raja Sanherib telah mengutus hambanya untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia agar dia menaklukkan diri kepada Asyur dan meninggalkan penyembahan kepada Allah Israel. Imbalannya adalah rakyat Yehuda dan Hizkia akan dilindungi dan akan diberi kepada mereka kesejahteraan. Sebaliknya, bila Hizkia menolak, Asyur akan menyerang Yerusalem dan membinasakan rakyat Yehuda. Dapat kita baca dari 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37. Merespon ancaman dari Raja Asyur, Hizkia berdoa kepada Allah yang dia imani berkuasa melepaskannya serta bangsanya dari ancaman itu. Dan nats yang kita baca tadi adalah jawaban Allah melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia atas doa dan permohonannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kemudian nyatalah memang firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada Hizkia digenapi oleh Tuhan dan terbukti ternyata seperti yang difirmankan. Bukan saja Yehuda dan Yerusalem terbebas dari ancaman Asyur, tetapi Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur sendiri, tidak terlepas dari hukuman Tuhan. Dia mati dibunuh oleh anaknya sendiri, dan oleh malaikat-malaikat Tuhan tentara-tentara Sanherib dibunuhi, sementara yang masih hidup melarikan diri. 2 Raja-Raja 19 ayat 20-37. Nah, dari hal ini saudara-saudara, kisah ini sesungguhnya juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Hizkia ketika menghadapi ancaman diperhadapkan kepada pilihan. Apakah ia menyerah terhadap ancaman itu? Kendati di pihak lain ia memang diiming-iming bila dia mengikuti, maka dia akan mendapatkan keuntungan atasnya. Atau apakah dia setia kepada Tuhan apapun taruhannya? Hizkia memilih yang kedua. Ia menaruh kekuatan bagi dirinya sendiri lewat mencari Tuhan.
Ia tidak mengikuti tawaran Sanherib, tetapi ia mencari Tuhan dan meletakkan kelangsungan hidupnya dan bangsanya hanya kepada pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Oleh karena dia percaya bila Tuhan Allah yang dia sembah berpihak kepadanya, siapakah yang sanggup melawannya? Tetapi saudara-saudara, sejalan dengan doa dan permohonan Hizkia, kita juga melihat bahwa sikap hidup dari Hizkia ketika memimpin kerajaan Yehuda, ia sangat konsisten untuk tetap menuntun bangsanya dalam menyembah kepada Allah, yang sebelumnya sudah menyimpang kepada penyembahan berhala ketika masa pemerintahan ayahnya, yaitu Raja Ahaz. Hizkia menuntun bangsanya meninggalkan penyembahan berhala yang dahulu dan meminta mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia pun kemudian menghancurkan segala tempat penyembahan berhala seperti tiang-tiang dan tugu-tugu yang dibuat Ahaz. Bahkan ia menyingkirkan ular tembaga buatan Musa yang masih disembah bangsa Yehuda pada waktu pemerintahan Raja Ahaz. Karenanya Tuhan memberkatinya. Dan dalam masa pemerintahannya, Yehuda mengalami kemakmuran dan semua musuh-musuhnya dikalahkan. Demikianlah saudara-saudara, kisah ini juga sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Ketika kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memang tidak terbebas dari berbagai masalah dalam kehidupan kita, berbagai kesukaran, penderitaan, bahkan ancaman lain dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kenyataan itu, pertanyaannya adalah, kepada siapakah sejatinya kita bergantung dan berharap? Yang kita imani, yang kita tahu berkuasa menolong kita? Atau pertanyaannya, masihkah ada iman yang kita hidupi atas panggilan Tuhan Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu," seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Karena itu saudara-saudara, panggilan kepada kita ketika berbagai tawaran-tawaran mungkin pun menurut kita mendatangkan keuntungan bagi diri kita, tetapi harus mengikuti keinginan dunia ini sebagai imbalannya. Marilah kita tidak ragu untuk menolaknya. Dari kisah Hizkia ini, keputusan untuk tetap setia di jalan Tuhan nyatalah berujung kepada kelepasan lewat cara-cara Tuhan sendiri yang berkuasa menolong Hizkia dan bangsanya. Sebaliknya dari kisah ini, kita lihat ketika menyerah kepada kekuatan dunia, dalam hal ini yang dicontohkan Asyur, nyatalah kemudian apa yang terjadi pada Asyur hanya berakhir pada kehancuran. Dalam banyak hal dari kisah ini, kita diajarkan bahwa hidup kita tidak terlepas dari pilihan-pilihan, dan setiap pilihan sejatinya membawa konsekuensi sendiri. Ada akhir dan akibat masing-masing. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk dapat memilih apa yang benar dan berkenan di hadapannya, ketimbang mengikuti tawaran-tawaran lain. Bilapun itu kita diiming-iming dapat menguntungkan diri kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, panggilan-Mu untuk tetap kami setia di jalan Tuhan dan tidak
melenceng jalan kami ke jalan keberhalaan ataupun yang meninggalkan Engkau. Dalam firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhan akan menolong setiap orang yang setia kepada-Mu. Dan akhir kehidupannya akan senantiasa penuh pengharapan dan akan menerima mahkota kehidupan yang daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, Engkau teguhkan di dalam kesetiaan, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa, apapun yang kami hadapi, dan kami boleh terbilang sebagai orang-orang pemenang, dan bagimulah kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan
Ku